Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berdialog seperti biasa dengan Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Khusnu Maria, yang biasanya kita bahas lebih akademik jadi akademik ini, tapi academic analysis. Tapi hari ini juga tetap academic analysis, cuma kita merespons karena kemarin current issues. Yes. Karena itu sebenarnya ide kita dulu ya. Betul. Di IC Trisuk ada yang kita memang strategic issues, ada yang current issues, ada yang sesuatu policy gitu ya di dalam konteks itu. Tapi ya namanya juga kita dua-duanya sibuk, dua-duanya ini jadi kadang-kadang nggak bisa kemudian dan kita bukan korporasi. Ya kan? Kita cuma two scholars dialog yang kemudian dibantu luar biasa oleh Mas Aji, Mas Basit, dan sekarang ada satu lagi nih, Mas Jadi, Mas Yadi, Mas Basit, dan Mas Aji. Mas Aji ini yang paling lama setia, kemudian nomor 2 Mas Basit dan Mas Yadi. Pemirsa IC Trisuk, karena kita nggak punya tamu, karena tamunya nggak bisa datang juga, kita mencoba ngundang. Jadi pemirsa IC Trisuk kadang-kadang kita mencoba masih ngundang, tapi kadang-kadang ya nggak bisa. Nah, melihat, mengamati, merasakan, karena merasakan kita kan datang kan, Bang Nursi datanglah, tuh udah hilang ya? Iya. Datang ke TPS kayak gitu. Walaupun sebetulnya di dalam video yang sebelumnya kita melihat kita juga menyampaikan bagaimana penyelenggaraan pemilu yang saya sebut sebagai the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat, atau the fabricated election. Nah, kalau kita membongkar apa yang terjadi kemarin, itu sebetulnya bukan kalau orang Jawa itu ujuk-ujuk kemarin, enggak. Ini rentetan yang sudah panjang, bukan kemarin sore saja kayak gitu ya, dari mulai ingin memperpanjang sampai tahun masa jabatan sampai tahun 2027, 3 periode, akhirnya anaknya dengan MK, dan ketua MK udah balik lagi menjadi ketua MK. Belum. Baru diusulkan. Baru mengajukan gugatan. Oh, ada gugatan ya. Putusan selah udah. Bukan, baru sekedar putus gugatan, terus ada putusan tidak tahu putusan akhirnya gimana, belum ketahuan. Tapi ada putusan selah. Iya. Ya, jadi itu. Nah, kembali lagi kalau kita bongkar, kita mau melihat dari mana? Penyelenggaranya, rezim. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks itu kan penyelenggara, rezim yang berkuasa, kebetulan dia bisa dikatakan sebagai bapaknya kayak gitu ya. Ini between quotes sebetulnya raja, tapi rajanya ditambahin raja palsu gitu ya, karena raja yang sesungguhnya kan di Jogja, di ini kayak gitu ya. Nah, ini kan anak raja, anak istana kayak gitu yang jadi calon wakil presiden 02. Nah, kemudian dilihat dari aparatus negara. Jadi kalau kita lihat bagaimana peran aparatus negara dulu zaman saya menjadi anggota KPU, bagaimana polisi, tentara, BIN itu KPU memang tidak mau yang namanya terlibat ngurusin mereka. Anggarannya juga kita tidak mau terlibat ngurusin. Tapi kita mengatakan jangan sampai mengintervensi KPU kayak gitu ya. Nah, itu memang tugas dan tanggung jawab dari yang disebut sebagai the government of the day, yaitu pemerintah yang sedang berkuasa. Terus kemudian yang ketiga, kemudian bagaimana aparatus ini bekerja sampai tingkat polsek kayak gitu ya. Jadi artinya sampai tingkat desa. Kemudian birokrasi, anggaran APBN, APBD, dan bagaimana mereka sampai pada level yang paling bawah juga dengan kebijakan-kebijakan populis ya, dengan kebijakan-kebijakan yang mengarahkan, bahkan membaginya seperti itu adalah pembagian yang nah, nanti baru kita bahas tentang bagaimana media, bagaimana kemudian kalau kita bahas tentang lembaga-lembaga survei, jadi proses penggiringan opini, ataukah itu sebagai the plebiscite of democracy yang akhirnya sebetulnya hijack. Jadi sebetulnya bagi saya dari tahun 2004 saya selalu 2004 nggak terlalu laku sebetulnya, karena ada IT KPU yang jauh lebih dahsyat, karena hari pertama saja data Pilpres 2 ya, atau Pilpres 1, hari pertama saja kita sudah punya data sampai 265 ribuan TPS.
Hari kedua itu sudah 458 ribuan TPS dari 565 ribuan TPS. Sehingga data quick count yang 1719 TPS menjadi nggak laku karena KPU, lembaga yang dibentuk oleh konstitusi, bisa delivery pekerjaannya yang memberikan informasi. Jadi sudah masuk infotainment juga, ada informasinya, ada entertainmentnya melalui IT KPU, dan yang mengisinya itu adalah aktivis-aktivis mahasiswa dari mulai HMI, IMM, PM3, Himabudi, IPNU, BEM dari Uncen sampai Syahkuala, jadi terlibat 54.900-an aktivis mahasiswa yang terlibat menjaga suara rakyat aman sampai di KPU. Baru kemudian kita bahas tentang pemilih kayak gitu ya, pemilihnya. Kenapa kok gampang banget pemilih kita kena serangan fajar 50.000, 200.000, dan katanya ada yang sampai 500.000, 600.000 dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana kita membongkar mulai dari sebelum pemilunya, kemudian hari H, voters turnout-nya, dan nanti kita lihat kenapa IT KPU yang sebetulnya di 2004 itu kita di kecamatan PPK ya, desainnya kita di BPK, karena di BPK itulah terjadi banyak transaksi, maka IT KPU-nya ditaruh di BPK. Yang kedua karena teknis, masalah listrik, masalah jaringan teleponnya, jaringan data dan sebagainya, itu belum, ya harusnya sekarang lebih canggih, karena itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu alhamdulillah sukses. Kenapa hari ini kok jadi seperti ini? Tapi tidak ada yang namanya server itu milik asing, tidak ada. Kita bikin sendiri namanya data center dan disaster recovery centers dengan waktu itu 64 Itanium server, yang di Indonesia cuma ada 3. Satu di Tokyo, Bank of Tokyo, yang 2 di KPU. Nah, jadi kita bikin seperti itu yang transparansi dan akuntabilitas. Nah, hari ini kalau kita mulai, apa sebetulnya Bang yang terjadi? Baru siang terus kemudian deklarasi. Jadi kalau di 2004 dulu SBY misalnya ya, deklarasi ini terutama di putaran 2 atas dasar data KPU yang sudah 358 ribuan TPS dari 565 ribuan TPS, dan KPU memberikan data itu kepada semua pasangan calon. Jadi kita secara berkala kita kasih itu data-data perkembangan hasil dari yang dimiliki oleh KPU kepada pasangan calon presiden dan wakil, semua dikasih. Nah, sampai kemudian waktu itu seringkali yang Golkar kayak gitu, wah kayaknya IT-nya KPU lebih canggih dibandingkan websitenya Golkar, websitenya yang lain dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi Bang, kalau kita bongkar apa sebetulnya yang terjadi di kita, walaupun sebetulnya kita kan juga udah tahu, kita kan sebetulnya udah tahu yang namanya desain gitu ya, mereka wa makaru gitu kan, wa makarullah. Nah, cuma mereka nggak memasukkan wa makarullah, wallahu khairul makirinnya itu enggak kayak gitu. Jadi kita bongkar, bongkar ini supaya paling tidak what can I do, what can we do, apa yang harus dilakukan oleh para elit bangsa kita. Masa sudah tahun 99 kita, 98 kita reformasi, yang dulu merasa bagian reformasi sekarang juga KKN juga dan sebagainya seperti itu. Kita mulai dari, kita jangan bicara dulu peralatan teknologi. Enggak, itu tadi kan saya karena saya dulu ketua divisi IT, jadi nggak tahan juga nggak ngomong kayak gitu. Kita mulai dari seperti kita selalu ulang di IC dari show. Kita bicaranya sistemnya dulu. Ya, sistem pilpres. Sistem pilpres. Kita pilpres aja dulu, nggak usah pilek, pakai pilek juga. Pilpres aja dulu. Pilpres aja dulu. Oke. Ini kan dasarnya karena 6A ayat 2, Undang-Undang Dasar 2002. Ya. Partai politik, presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik untuk dipilih secara langsung dalam pemilu, kan gitu. Iya. Jadi kata kuncinya adalah soal pemilihan langsung. Iya. Kata kuncinya sistem pemilihan langsung. Kalau pakai istilah Husnul atau pakai istilah akademik,
dia popular food, ya kan? iya. Nah, ternyata sesungguhnya popular food bukan hanya di Indonesia masalah. Seluruh dunia yang menggunakan model popular food pasti bermasalah. Dan mereka pikir Amerika popular food. No. Amerika itu pakai electoral college. Iya, electoral college. Ya kan, the winner takes all. Padahal sudah 250 tahun itu mereka beri. Bahasa lainnya itu berarti pasal 6 ayat 2 atau Undang-Undang Dasar 2002 sebagai Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen memang bermasalah. Dan karenanya kita perlu memperbaiki atau kita perlu kembali. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan sila keempat. Nah, musyawarah kerakyatan perwakilan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu dulu kerangka berpikirnya. Oke, sistem ya, kita bahas tentang sistem. Nah, artinya memang ada sistem yang salah yang kita terapkan. Dan ini sudah satu generasi, Husnul. Iyalah, dari 98 kan udah dari 90 enggak 2004. 20 tahun. Iya, 20 ya. tahun. Satu generasi. Satu generasi. Iya. Ya. Jadi sudah satu generasi kita ternyata gagal. Oke. Jadi ganti. Jadi balik lagi ke MPR. Iya. Nah, itu yang mestinya kita setia pada para pendiri Republik. Iya. Kita setia pada kajian mereka. Kita kemudian tidak mengingkari Pancasila. Kayak kolbu mereka, pikiran mereka, kecernian mereka berpikir, perjuangan mereka. Betul sekali. Itu satu. Kalau kita sudah bicara sistem, maka mau tidak mau kita bicara berikutnya tentang bagaimana sesungguhnya kerangka lebih lanjut dari kebijakan yang ada sekarang. Kan sistemnya ternyata salah nih, 6 ayat 2. Nah, ternyata saya dapetin, Husnul. Situasi quick count atau exit poll pada hakikatnya cuma menerapkan apa yang biasa kita sebut sebagai how to lie with statistic. How to lie with statistic. Ini statistik itu untuk lie memang. Sama juga kan kalau biasanya ngomong tentang growth atau ngomong tentang itu kan ya statistik. Wah, kita apa namanya income, misalnya kan income kita berapa, lah itu income kita itu sama dengan income-nya orang 9 naga sama saya dibagi 2 gitu kan. Iya, makanya ketika ada orang bicara soal makan siang gratis, susu gratis sebagai mengambil posisi negara miskin, statistiknya menyatakan PDB per kapita 75 juta. Tapi masih harus makan gratis. Masih harus makan gratis gimana coba? Enggak, kalau saya enggak. PDB-nya 20.912 triliun. Kalau saya melihatnya siapa yang nanti dapat proyek untuk ngasih makan gratis dan singkong gratis, susu gratis. Proyeknya berapa ratus triliun seperti kasus food apa namanya estate gitu kawasan pangan. Nah, nanti persoalannya ada yang dapat proyek. Jadi balik-balik lagi kalau diambil dari perspektif itu, makanya saya bilang begini, orang kok baru ribut sekarang, udah tahu nih how to lie statistik sudah disiapkan, sudah berjalan selama 20 tahun. Dan khusus untuk 2024, sesungguhnya sudah dirancang sejak lama. Saya menyebutnya, uji coba terakhir itu Oktober kemarin, udah uji coba sampai seberapa jauh gitu. Wah, makanya terus mereka. Dan mereka masih panik karena belum naik ke di atas 50% itu kan ya. Iya. Tapi mereka maksain harus di atas 50% sehingga diambil dari mana itu? Karena samplingnya. Karena itu terus mereka menggiring opini. Mereka mengirim opini lewat yang namanya quick count. Quick count itu dalam rangka menggiring opini publik bahwa memang ini sudah menang. Padahal per definisi quick count itu tidak begitu. Quick count adalah jajak pendapat atas perhitungan suara yang dilakukan di tempat pemungutan suara untuk menganalisis peta suara. Jadi belum bisa dia terus kemudian bikin pesta. Nggak bisa. Itu pesta itu dalam rangka mereka mengklaim, mendeklarasikan. Itu atas dasar apa? Bukan dari KPU kan? Quick count. Nah, kan nggak boleh.
Untuk apa kita bikin pemilu di 823 ribuan TPS? Kalau Anda percaya dengan 2000 TPS, bikin aja yang di 2000 TPS. Itu karena perang psikologi. Ya. Itu pembentukan menggiring opini, perang psikologi sehingga langsung mendeklarasikan. Deklarasi kemenangan berbasis pada. Tapi kalau saya bacanya, KPU-nya bilang harus menunggu berjenjang, perhitungan berjenjang. Tapi saya bilang apa? Kita udah deklarasi, itu sabar. Silahkan yang lain, silahkan tambahkan kecurangan. Kalau menurut saya kayak gitu, kita udah deklarasi udah menang, silahkan kecurangannya ditambah. Kalau menurut saya gitu. Iya, jadi sebagai mantan anggota KPU kayak gitu lah ya. Jadi kadang-kadang sih. Ya, kalau saya baliknya lagi karena tadi cerita tentang quick count, real count, lalu menjadi basis untuk deklarasi kemenangan, maka sebenarnya gambarannya tadi how to lie with statistic menjadi basis untuk mendeklarasi sendiri. Nah, wujudnya akhirnya perang psikologi. Dan dengan basis perang data IT. Iya, data IT. Nah, di situ kalau kita memang basis ini menarik di sini usul. Tesis yang kita bangun usul. Kalau memang dasar kita adalah knowledge based policy, kebijakan berbasis pengetahuan, atau kita sebut sebagai database policy, kebijakan didasarkan atas data, maka kata kuncinya akurat dan aktual menjadi penting. Accuracy. Presisinya menjadi penting, presisi data. Dan itu dulu pada saat saya membuat yang disebut kode etik penyelenggara pemilu nomor 1. Nah, di situ akurasi data itu nomor 1 karena itu suara rakyat, amanah. Jadi KPU boleh memberikan persetujuan kepada lembaga survei, tapi KPU harus menjamin bahwa lembaga survei menyajikan data yang akurat dan aktual. Dan nggak tahu kita dapurnya bagaimana. Nah, di situ masalahnya. Nah, sementara kita ribut soal lembaga survei, itu sudah lama. 6 lembaga survei dijadikan rujukan untuk kemenangan, deklarasi kemenangan, kan kacau. Padahal dia kartel sebetulnya. Padahal kalau mau dilihat lebih dalam lagi, seolah-olah terjadi persaingan antara KPU dengan 6 lembaga tadi. Ya. Nah, akhirnya pertarungan adalah pertarungan kredibilitas lembaga, kan? Iya. Kredibilitas lembaga. Mana lembaga yang bisa dipegang untuk menunjukkan bahwa dia dipercaya karena ingin menyatakan kemenangan, maka digunakanlah 6 lembaga yang melakukan quick count dibanding dengan KPU yang menyatakan kami masih menggunakan perhitungan berjenjang 30 hari. 30. Dan itu tidak mungkin dong seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaannya menjadi mau kemana sesungguhnya ketika deklarasi di Istora itu. Jadi menurut saya lembaga survei di dalam model di Indonesia kayak gini ya, jadi nggak usah, itu sebetulnya pengganggu pekerjaan KPU yang harus menjaga amanah dari suara rakyat aman sampai di Jakarta, padahal KPU sedang menjalankan tugas konstitusi. Iya, jadi bahasanya begini Husnul. Kalau memang kita sedang menjalankan konstitusi, jangan kita turunkan reputasi dan kredibilitas kita hanya karena tadi. Nggak boleh. Atau ada order juga, Bang. Oh, alam. Apalagi kemudian peserta pemilunya mendayagunakan satu situasi yang reputasinya, kredibilitasnya, sesungguhnya masyarakat sudah memunculkan sebuah sikap distrust, kan gitu? Iya, sudah distrust. Sudah distrust. Apa waktu itu disobedient? Iya, distrust dulu. Terus disorder, disobedient. Nah, coba kalau ini diteruskan, apa memang kemudian tidak melahirkan disorder, disobedient? Itu sudah disorder sebetulnya. Nah, itu berantakannya sekarang. Sekarang maka semua masyarakat ramai-ramai berkontribusi bahwa pemilu itu curang. Semua berkontribusi pemilu ini curang, pemilu ini curang. Dengan berbagai macam buahnya. Bagaimana angka 140 sekian jadi 700 sekian jadi 900. Padahal yang namanya kertas itu C1 itu hanya 300 paling tinggi, tapi ada angka 700, ada angka 886, padahal cuma dapat 86. Nah, coba bayangkan 086, nolnya dikat sehingga jadi 886. Padahal satu itu nggak boleh lebih dari 300.
Gimana coba? Nggak bisa diubah. Iya. Coba gimana tuh? Dikoreksi itu nggak bisa. Gimana coba? Jadi akhirnya paslon 1 yang dapat 120-an sekian kalah dengan angka 886. Saya juga baca itu 086 menjadi 886 karena nolnya itu dipotong di tengah. Ada lagi temuan yang lain di tempat lain. Dia tinggi dapatnya, tapi di tempat situ jadi ambruk dan si yang lain pasangan yang lain dinilai sedemikian rupa. Ini C1 berubah dengan apa yang terjadi tayangan. Nah, ketika kita mau terjadi perbedaan di Sisrekap KPU, saya mendapatkan informasi menarik, Husnul. Ini ternyata kalau tadi Husnul bicara tentang server gitu ya, ini servernya ternyata ISP-nya, ya, di Cina. Bukan. Apa? Di Singapura. Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited. Sesuatu yang begitu pentingnya untuk apa kayak gitu. Padahal kita sudah 20 tahun lalu kita punya server sendiri loh. Iya. Data center KPU dan Disaster Recovery Center DC dan DAC-nya itu milik KPU sendiri. KPU bangun sendiri. Ini saya bacain ya. Saya bacain ya Husnul ya. Sirekap web.kpu.go.id ya, udah itu Sirekap, jadi sistem rekapitulasi. Oke. IP address 170.33.13.55, hostname 170.33.13.55, IP range 170.33.12.0 170.33.15.255 CDR. ISP-nya Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited. Organization itu Bang yang selalu saya katakan, menjadi anggota KPU itu nggak bisa sembarangan juga. Dia juga punya knowledge nggak tentang kedaulatan, tentang kedaulatan politik, tentang yang kayak gitu-gitu. Nah kalau kemudian ya ini liberal juga ya berarti ya. Iya. Iyalah ini sampai IP address-nya jelas sekali, servernya di mana, country Singapura. Walaupun ada yang ngomong, oh iya kalau bikin sendiri mahal, enggak. Saya pernah bikin semuanya cuma 395 miliar. Wih, Sandiri Nursi aja punya server. Oh kita dulu 64 Itanium server dengan 16 robotic tape, 16 terabyte robotic tape backup gitu ya. Jadi mereka backup sendiri dan sebagainya seperti itu. Punya kita masih ada itu di KPU. Jadi Alibaba Cloud yang dipakai di sini. Kacau. Dan katanya lebih jelek dibandingkan pinjol. Loh, karena itu kemarin keluhannya kami di hijack jutaan sampai iya. Ngomong lu nggak ngerti gitu kan. Jadi lagi-lagi buat apa anggaran sampai 70-an triliun itu gitu loh. Berapa? 76 kan. Saya dulu cuma 7,2 triliun, 3 kali pemilu juga. Jadi oke. Itu satu, dari mulai perhitungan C1 ke atas sampai dengan mereka gitu. Jadi yang kedua tadi soal, yang pertama sistem, yang kedua soal IT-nya, soal how to live with statistiknya, baru kemudian ke IT-nya, sekarang yang ketiga, yang keempat. Kalau kita sudah tahu modelnya begini gitu ya, lalu semua pihak menyatakan ini satu putaran karena berdasarkan quick count kan, gitu. Quick count yang tadi didesain sebagai sebuah keputusan. Saya kita dengar ada presiden nggak tahu dari negara mana kayak gitu ya, yang mengatakan dia ikut cawe-cawe. Ingat ya, kembali dong ke videonya IC dan Yusuf. Dan tidak netral. Kampanye. Iya. Jadi artinya ketika masuk ke dalam suasana satu putaran, mereka ingin membenarkan tesa bahwa kemenangan mereka 50+1 satu putaran. Nah, menariknya mereka tetap mendasarkan diri pada yang namanya quick count dan real count. Begini caranya kalau kayak gitu. Kita sesuaikan dulu dengan aturannya.
Ya. KPU ngikut real count atau quick count, atau kemudian KPU tunduk pada aturan? Itu pertanyaan besarnya. KPU tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Atau sekedar rekayasa teknologi? Itu maksud saya pertanyaan. KPU kayaknya nggak ngerti. Jadi politik IT saya dulu kan dihujat juga kan, saya bilang saya memang tidak. Anda bukan hanya sekedar dihujat, bahkan termasuk disebut-sebut sebagai koruptor tapi tidak terbukti. Jadi disebutkan bahwa gitu ya IT bla 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 bla. Saya bilang saya memang tidak kuliah IT, tapi saya sebagai ketua divisi IT KPU penghitungan suara dan data pemilih, database penduduk dan pemilih berkelanjutan, saya tahu politik IT. Nah, itu tadi nggak akan saya kasih server ke Alibaba karena saya tahu politik IT. Gitu kan. Sebetulnya di situ. Masalahnya begini Husnul, IT itu tidak bisa bikin apa-apa tanpa brandware. Brandware-nya itu di Husnul gitu. IT itu nggak bisa kerja tanpa brandware. Mereka memang punya perangkat keras, perangkat lunak, tapi isi perangkat lunak brandware itu brandware-nya. Jadi jangan kalau sekarang kan kita pakai apa itu yang 5, 4 apa itu namanya revolusi. Industrial 4.0 misalnya. 4.0, 5.0. Pakai ChatGPT, pakai AI gitu supaya kelihatan. Pakai IoT, Internet of Things segala, terus pakai. Boleh belajar, tapi yang penting itu adalah SDM kita. Anda pendidikannya seperti apa? Kalau kemudian dipaksa memilih dengan 20.000, 50.000, bagaimana? Tapi Bang, sebelum ke sana, saya ingin juga ngasih tahu. QC itu apa Indonesia aja? Enggak. Dulu di awal itu ada model di Filipina. Betul. Filipina itu semua TPS, cuma dia menggunakan IT sehingga cepat dibandingkan yang manual. Ya, ada lagi enggak? Di Brazil itu persis yang dilakukan KPU 2004. Jadi ada petugas-petugas di kecamatan-kecamatan kayak gitu ya, kita dulu kecamatan, atau lebih rendah lagi yang kita bangun jaringan data teleponnya ya, kabel data, dan kemudian kita kirimin komputer. Tapi dulu saya juga dihujat di Kalimantan Barat baru 41 kecamatan yang ada komputernya, puluhan kecamatan tidak. Nah, Anda memang bisa itu kalau nggak ada telepon, nggak ada listrik, dikasih komputer nggak bisa. Maka ya cuma segitulah. Itu Kompas halaman pertama kalau menghujat-hujat. Di Brazil itu persis KPU 2004. Di Afrika Selatan juga sama. Saya lihat langsung ke Afrika Selatan, saya juga lihat langsung waktu itu di Brazil. Itu kok mirip kita ya 2004. Tapi ada yang menarik di Prancis. Prancis itu, kota Paris itu menolak, nggak mau yang namanya e-voting. Kota Paris loh ya. Nah, mereka menggunakan KPU-nya berada di dalam Departemen Dalam Negeri. Jadi yang namanya quick count-nya itu oleh KPU. Jadi caranya gimana? Kan di sana kan dari pagi sampai sore ya, sampai jam 6 ya yang namanya milih. Terus kemudian diambil, kalau sudah dihitung 200 surat suara pertama dihitung, kirim ke KPU. Tapi semua TPS dihitung sampai jam 8 biasanya. Itu cepat itu karena ya mereka di Prancis ya. Jadi 200 pertama yang dihitung dari 1.500 yang paling tinggi 2.000, tapi rata-rata 1.000 sampai 1.500. Itu 200 pertama dihitung, dikirimkan ke KPU. Baru nanti KPU breaking news kira-kira jam 8 dari hasil quick count-nya KPU yang semua orang tahu bahwa semua TPS itu dihitung. Bukan cuma 2.000 TPS, semua TPS se-negara itu dihitung, tapi hanya 200 hitungan pertama. Dan itu dilakukan oleh KPU. Jadi sebetulnya ada yang dilakukan oleh KPU. Ya. Kalau Brazil juga KPU, South Africa juga KPU, itu kayak artinya data paralel gitu ya, melayang data cepatnya. Kita kenapa cuma 2.000 TPS dari 823? Mereka ngotot sudah ilmiah gitu gimana? Ini juga mereka bilang nih,
Real count KPU pukul 20, Prabowo tetap pimpin suara 56,51%. Wah, ini real count, bukan lagi bicara QC, bukan lagi quick count. Berapa 44% ya yang sudah masuk? Ya, sudah masuk di situ. Jadi mereka tapi begitu. Jumlahnya berapa, Pak? Aku lihat jumlahnya jadi kira-kira masih yang masih masuknya sudah masuk 44,45%. Ya persen, tapi jumlah yang masuk datanya, datanya absolutnya saya belum dapat. Mereka hanya nyebut angka relatifnya di situ. Enggak. Jadi angkanya itu kayaknya cuma sekitar berapa namanya? Kita lihat ya. Jadi kalau jadi 10.232.036, jadi kayak 10.300.000 lah dinaikkan. Kemudian Ganjar 7.180.000, jadi 7.200.000 lah ya, jadi 10 juta mas 7 jadi 17.500 ya juta. Terus yang satunya lagi 22.822.988, ya udahlah 23. Jadi tadi berapa? 17 sama 23 berapa? 17 23 40. Iya. Sudah 45%. Jadi voter turnout-nya berapa? Pemilihnya 204 juta. Ya, 807.552. Nah. 200 juta. Iya. Ini cuma 40 juta kurang. Iya. Ya dengan detailnya ya. Iya. 44%. Iya. Ya kita kalau bikin 50% berapa? 102 mestinya. Enggak, maksudnya ini sudah 45% masuk kan? Iya, kalau dibikin 50%. Enggak, jadi voter turnout-nya berapa? Enggak, maksudnya ini ada hubungannya. Apakah betul kasus-kasus banyak pemilih yang mau mencoblos tidak bisa mencoblos gitu loh? Oke, gitu ya. Oke. Nah, maksudnya ini kan cuma yang tadi ya saya hitung, ini data KPU loh ya, ini dari KPU yang kita buka. Oke. 23 plus 17 18 41 kan? 41.044,5%. Iya. Lah kalau 100% nggak sampai 100 juta nanti. Oh, nyampe. Jadi kurang dari 50% dong. Iya. Voter turnout-nya. Nggak tahu deh. Jadi ini makanya saya nggak dapetin angka absolutnya. Ini angkanya angka relatif yang muncul. Ada ini buka di KPU. Ya, nah ini mudah-mudahan. Nah di sini nih. Nah menarik nih. 7,2 suaranya Mahfud ya. Suaranya Mahfud. 7,2 suara Mahfud. Lalu Prabowo suaranya 22,3 juta. Tadi kan 7,2 tambah 22,3 jadi 30. Ya kan? 30 sekian juta. Ya. 30 sekian juta ditambah dengan suara Anies tambah 10. 44%, 45%. Iya masa 40. Voter turnout-nya berapa? Iya. Kemana itu orang-orang yang harusnya memilih? Berarti salah. Dilarang. Berarti salah dong, nggak benar dong kalau kayak gini. Nggak benar KPU ya. Atau yang terjadi kecurangan itu? Itu tadi. Nah itu makanya juga ada lagi angka-angka yang beredar nih Husnul. Nih, ya, ini resmi loh, ada gambarnya. Iya, merah putih KPU. Saya tahu itu juga resmi didapetin. Makanya terus angkanya ini justru ketidakberanian menampilkan angka mutlak, tapi menampilkan angka relatif karena nanti akan ketahuan sesungguhnya real votersnya berapa, partisipannya berapa, senjamnya berapa, kan gitu ketahuan Ustaz. Iya. Jadi akhirnya angka relatif loh nggak bisa dihitung dong kalau jumlahnya 40 jutaan, kita itu 42 juta. Masa 42 juta sama dengan 44,5? Kan gak logis gitu, logikanya kan gitu ya nggak ketemu. Bisa nggak logis begitu, bisa juga karena memang banyak kasus di beberapa tempat tidak mendapatkan surat suara. Tidak mendapatkan surat suara atau sehingga dia tidak bisa nyoblos atau diumpetin untuk nyoblos dicoblosin kalau di Madura dicoblosin ya betul gitu loh. Nggak cuma di Madura, ada lagi surat suara yang ada Palu Arit. Iya, Semarang itu. Iya Semarang. Jadi kalau kita lihat terus nol gitu ya, ini problemnya pembuktian tentang kecurangan marak gitu ya. Sekarang pertanyaan berikutnya,
Apakah Anda akan tetap mengklaim Anda menang satu putaran dengan kecurangan yang diketahui oleh publik kayak gitu? Sepertinya mereka sudah yakin kan? Sudah gelap. Sudah gelap. Maka saya bilangnya begini, Husnul, tesis saya menjadi begini tesis saya. Kalaupun Anda tetap menang berbasis pada legalitas quick atau real count yang tadi muncul, maka Anda tetap melahirkan apa yang disebut dengan distrust tadi. Distrust yang terakumulasi, dia langsung shortcut to the disobedient. Dia dampaknya bukan lagi sekedar disobedient naik di political riot. Nah, ketemu tuh tesisnya tentang bangsa terbelah. Di situ ketemu tesisnya tentang national tragedy, perhara bangsa. Political unrest. Iya, political unrest, social riot. Political riot. Jadi jatuhnya itu saya mengatakan begini. Baik 01 atau 02 dengan model kayak gini, dia akan tetap berujung pada posisi political riot sih, kalau kayak gini caranya. Political unrest. Karena KPN sendiri juga nggak ada yang namanya cepat tanggap koreksi. Saya masih ingat dulu. Bukan. Sebenarnya poin besarnya adalah KPU sendiri punya beban etik wanita emas. Beban etik soal penghitungan suara perempuan, beban etik pendaftaran Gibran, itu semuanya beban etik. Itu menunjukkan bahwa seluruh keputusan yang muncul itu tanpa etika. Sementara paslonnya juga beban etik dari Pamanku, gitu kan? Jadi MK. Jadi penyelenggara begitu, peserta begitu, repot nggak? Repot. Nah, dan pada saat yang sama, yang paling saya sedih adalah begitu teganya rakyat kemudian dipakai untuk melegitimasi dengan uang-uang receh seperti itu untuk kemenangan-kemenangan yang seperti itu. Jadi baliknya lagi, kalau punya sikap tega atau tidak tega, tapi rujuknya adalah yang penting gua menang, etika itu soal nomor 2. Ini pengalaman segala cara dong. Iya. Machiavellian election. Kan saya sudah ngomong itu. Tapi bukan berarti ini cuma di 2019 juga begitu. Iya, makanya saya bilang tadi sebelum kita talk show, kita sebut tadi, ini sebenarnya mengulang. Cuma aktornya yang dulu di oposisi, sekarang dia sudah bahagia dengan menjadi. Iya, jadi ini mengulang. Nggak, sesungguhnya dari segi modal kecurangan, ya gitu-gitulah, nggak ada yang baru. Dalam konteks ini nggak ada yang baru. Dulu juga C1 Plano juga kayak sama. Iya. Nggak ada yang belajar. DPT fiktifnya juga sama. DPT fiktifnya banyak. Sama gitu. Sampai KTP tercecer di mana-mana. KTP berkarung-karung jatuh juga ada sekarang. TKA dikasih iKTP juga ada. Gitu, jadi sebetulnya nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Nah, dari mestinya kan berpikir ya. Iya. Jadi artinya begini. Saya kira ini bukan cuma ada motif tertentu, berarti ada misi tertentu di balik kecurangan ini. Ada misi yang tidak dicapai lewat kemenangan ini. Persoalan pokoknya apakah misi bangsa atau misi pihak luar? Gitu. Yang ada ya misi korporasi kong kali kong. Apa itu yang kita sering sebut unholy alliances. Iya, yang menarik gini, bandar yang menarik gini, saya secara nggak sengaja gimana? Ketemu teman-teman dari korporasi. Saya kira mereka berbaik hati sama saya gitu, masih tetap hangat. Tapi saya kaget mereka ambil jarak loh. Oh ya? Iya. Padahal di IC Terbiso semuanya isunya adalah academic license ya, gitu. Jadi bisa dipakai di 01, bisa dipakai 02, bisa di 03 gitu. Karena kita policy policy based knowledge. Knowledge based policy. Jadi beda betul gitu. Jadi saya terkejut juga, teman-teman gue yang di korporasi gede-gede ini ngambil jarak rupanya. Rupanya. Tapi saya percaya sih di Al-Quran kan selalu dibilang. Ya kan, yang baik akan berkumpul dengan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang baik. Insya Allah, amin. Karena Allah. Nah, jadi kita sudah bicarakan tadi soal sistem, soal how to lie with statistik, ya kan? Lalu berikutnya lie with statistik. Lalu berikutnya soal penggiringan opini. Iya, soal kemudian IT-nya, gimana? Lalu soal bentuk-bentuk kecurangannya, Alibaba segala macam gitu. Nah, yang terakhir di sini, apa yang mau dicapai dengan kecurangan itu? Misi apa dengan kecurangan itu? Gitu. Ini apa namanya?
nepotismenya itu dinasti. Gini Husnul, saya belajar tentang kemuliaan dan keagungan kekuasaan. Filsafat nih jatuhnya. Al-Quran juga. Ya kita, iyalah pastilah. Ali Imran 26. Iya, begitu. Oke, betul. Dan di 28 ya tahu? Iya. Jangan pernah memilih pemimpin yang kafir. Motifnya 26, saya motifnya 28 langsung. 27-nya itu juga kekuatan Allah yang siang dan malam. Jadi kalau kita bicaranya perspektifnya apa yang kita mau capai dalam kekuasaan? Apa ya? Apa sebenarnya yang mau dicapai? Apakah memang materi? Bukan. Pertanyaannya begini. Apakah Anda tidak terpikir dalam benak Anda, terpikir dalam kalbu Anda bahwa kekuasaan yang tidak berbasis pada kepercayaan publik, yang tidak berbasis pada moral publik, dan itu akan runtuh. Yang tidak berbasis pada etika publik, bukan sekedar turun Husnul, endingnya nggak bagus, terhina. Itu makanya Joko Widodo disebut oleh The Economist awalnya memberikan angin segar, akhirnya memberikan bau busuk. Ada itu tulisannya saya juga berarti. Ekonomis kamunya begitu gimana coba? Awalnya memberi angin segar, penutupnya memberikan bau busuk, kan nggak bagus begitu. Itu yang saya bilang, sorry to say, omongan saya di 2014 sudah kayak gitu, Husnul. Hati-hati loh, Anda terakhir bisa terhina loh saya bilang. Jadi kenyataan. Anda boleh bisa buka tuh rekam jejak digital saya tuh. Saya ngomong begitu dan di mana-mana. Hati-hati loh, Anda terakhir akan terhina kalau caranya kayak gini. Mengakhiri jabatan dengan tapi dalam konteks global politik, Bang. Iya. Ini kan bagian sebetulnya yang penguasa-penguasa boneka yang dibangun oleh hegemoni global. Ya, ini yang selalu saya bilang ini false truth. Di dalam false truth itu selalu terjadi deception, selalu terjadi hiding the truth gitu ya. Penyembunyian kebenaran, penyesatan kebenaran gitu ya. Dan akhirnya orang bukan trust seeking the truth, tapi akhirnya dibalik trust seeking the false, yang saya sebut sebagai false authority. Ujungnya gitu. Nah, karena statusnya false authority baik pada eksekutif maupun legislatif, ya pada yudikatif ujungnya adalah false certainty, Husnul. Itu problem besarnya. Kalau orang sudah sampai pada 3 komponen, 3 lembaga muncul sudah dalam perspektif false authority, false certainty, dan masyarakat sudah masing-masing berkecamuk, tidak lagi dalam posisi peaceful harmony, tidak lagi dalam posisi gotong royong kerjasama sosialnya baik. Maka yang terjadi itu tadi social distrust. Jadi di lingkungan masyarakat dia tidak utuh, tidak peaceful harmony, dia selalu terbelah-belah gitu posisinya. Sementara pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif dia melahirkan yang kita sebut sebagai false authority dan false authority. Apa dampaknya? Tadi terbilah habis. Saya ingat tesisnya Johannes Sinbad, tribalism itu. Jatuhnya begini nih, jadi begini nih. Nanti makan sesama ujungnya. Ini loh, ini saya juga ya. Rupanya mereka dulu sudah kampanye untuk sampai ke sini, Husnul. Jauh loh, mereka sudah enggak sampai ini bagaimana nggak bisa ini, akhirnya mempersiapkan anaknya lah yang bisa masih tetap. Di situ saya tidak percaya, Husnul, bahwa yang namanya dokumen akademik yang mereka munculkan bukan dokumen politik. Jadi saya selalu punya standar untuk melihat ini, is it the real academic document or is it the real political document? Dokumen. Iya, itu. Jadi it's not scientific. Not scientific itu. Mau apa istilahnya kalau di dalam gitu, manifesto. Manifesto. Nah, itu yang terjadi pada Rostow kan, manifesto. Manifesto. Rostow sendiri bikin judulnya manifesto. Makanya saya bilang itu bukan teori pembangunan 5 langkah, 5 tahap. Itu yang saya bilang. Ini kalau begitu sesungguhnya bukan dokumen akademik, ini dokumen politik. Apalagi muncul ke Paul Samuelson. Mundur lagi ke belakang. Ya kan makin jelas lagi. Muncul lagi kemarin ke dalam Michael Hudson. Dia ideology of economic, ideologi ekonomi gitu. Makin kelihatan lagi. Pertarungannya begini toh.
sampai akhirnya terbuka terakhir tentang Angus Nathan, welcome to the land of inequality. Selamat datang di tanah ketimpangan. Welcome tapi unequality, injustice ada di situ. Jadi sebetulnya negara kita hari ini kondisinya seperti apa? Nah, itu maksud saya. Jadi kalau Anda menang dalam rangka tadi tidak menghadirkan trust seeking the truth, the truth seeking the trust, kebenaran yang menjangkau kepercayaan yang menjangkau biasanya nanti akan menutup jadi ini kan illegitimate, jadi nggak legitimasi, legitimasinya kan tidak legitimate kayak gitu ya. Nanti dia berkuasa itu dia akan tutupin, jadi semakin jurangnya itu semakin dalam. Disitulah dampak dari yang saya bilang tadi, Anda akan menutup kekuasaan dengan hina. Itu makanya keluar tesis saya muncul sudah sejak lama nanti. Loh, saya ngomong dari sejak zaman SBY ketika namanya SBY kayak gitu kebijakannya. Hati-hati loh, saya bilang. Ini nggak benar. Ini ujungnya akan terhina. Ini kan nggak bagus gitu. Lalu muncul banner, masih ingat saya. Coba. 10 tahun jadi presiden masih masang baliho dengan masih ingat saya? Enggak. Gimana sih? Nah, itu nanti juga akhirnya kita bicara relasi yang mendekat pembicaraan kita lebih lanjut ya. Tentang sesungguhnya how to lie statistik sebenarnya hanya membenarkan pasal 6 ayat 2 bahwa pemegang kekuasaan ini adalah partai politik. Itu saya dapetin juga angka-angkanya. Tapi partai politik kan dikangkangi juga oleh sang penguasa, sang raja palsu. Betul, tetapi akhirnya terjadi hiburan, ada penghiburan terhadap partai politik. Nanti bisa kita lihat pada angka-angkanya. Ini bisa saya tunjukin Husnul pada angka-angkanya. Tapi nanti kita lompat, kita tinggal dulu, tapi itu kita siapin sebagai pembicaraan penutup. Bahwa ini arahnya membuktikan bahwa pasal 6A ayat 2 itu betul menjadi sumber masalah. Nah, ketika sumber masalah itu akan kelihatan dia menghajar pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Dasar 45 dan akhirnya berantakan semua. Gitu. Jadi sebetulnya hari ini itu demokrasi udah habis. Udah nggak ada. Di situ dari mulai selection candidate ya. Dari mulai bagaimana partai politik itu bermain dengan segala macam cara dilakukan. Ini kita minta maaf nih sudah kalau sampai ke sini. Iya kan kita kan katanya larinya ke partai politik. Tapi kalau kita ngomongin KPU aja kan nggak enak juga. Kan peserta pemilu. Masalahnya. Kan bicara peserta pemilu. Kan penyelenggara pemilunya KPU, peserta pemilunya adalah saya dulu politik. Zamannya 2004-2005 itu saya sudah mengatakan Panwaslu aja nggak perlu. Kan dulu kan ad hoc. Kemudian dijadikan Bawaslu tetap. Tapi masih belum ada undangnya. Sekarang Bawaslu-nya itu tetap dan dikasih kewenangan. Kalau sebelumnya nggak dikasih kewenangan dengan dana yang besar. Tahu nggak? 2 hari sebelum pemilu kan Presiden menaikkan tungkinya Bawaslu. Untuk apa itu? Tunjangan kinerja. Iya. Tukin. Kalau Anda mau ngambil aspek psikologis atau mau ngambil apa? Ayo masa 2 hari sebelum pemilu terus tukinnya dinaikkan? Pak, maksudnya pertanyaan punya motif nggak? Nggak mau ngomong kayak gitu sih. Coba tau gimana sih kayak gitu? Punya motif. Kan mak-mak yang ngomong ini. Iya, nggak pertanyaan ini kan punya motif apa sih gitu? Apa sih motifnya? Apa sih motifnya kan? Gitu loh. Kalau pakai ingsunnya apa sih? Niat ingsunnya itu dikasih apa namanya permen. Iya. Gula-gula. Ya kalau mau konkretnya. Bukan suap, itu kan penghargaan. Tapi saya teringat cerita tentang Raffles The Java. Bagaimana cara menghargai keluarga kerajaan dengan cara memberikan hadiah sampai akhirnya dengan mudah mendudukan kerajaan. Dikasih peti, dikasih hadiah. Itu teorinya Raffles. Tentang mendudukan dengan mudah, bagaimana mudahnya mendudukan raja-raja di Nusantara khususnya di Jawa. Gampang, kalau nggak bisa rajanya istrinya, kalau nggak istrinya anaknya, kalau nggak anaknya pamannya, kalau pokoknya kasih aja hadiah terus aja gitu, tunduk dengan sendirinya. Tanpa harus perang. Begitu Raffles bikin tesis sama. Jadi begitu mudah menundukkan perasaan manusia, begitu mudah menundukkan hati manusia, sepanjang kita sudah bisa berebut hatinya. Dan cara merebut hatinya adalah kasih hadiah. Oke.
Terus jadi apa nih yang harus dilakukan? Apakah masih ada hope? Kalau saya selalu pakai hope kayak gitu kan? Sebelum sampai ke situ, Husnul, saya mau ngomong dulu nih tentang pembuktian tadi, tentang partai-partai yang saya bilang tadi itu. Dia sesungguhnya menggambarkan struktur yang menarik, Husnul. Ini dia nih, Husnul. Ini ya. Ini perkiraan perolehan suara, perkiraan statusnya. Ya. Perkiraan perolehan suara, kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana paslon presiden itu harus tetap punya sikap mempertemukan antara legalitas dan legitimasi, kan gitu kan ya? Kuadrannya adalah legalitas dan legitimasi, gitu ya. Maka sekarang kita ambil sebagai peserta pemilu juga pada partai politik ini dengan angka-angka untuk membuktikan bahwa tesis nomor 2, how to lie statistik ini sebenarnya sedang mengobati para partai. Nah, menarik di sini. Coba di partainya dibayar, dikasih nih Husnul. How to lie with statistik nih Husnul. PDIP pada 2014 mencapai 18,9. Pada 2019 mencapai 19,3. Supaya PDIP tetap menjadi partai the leaders, maka PDIP diperkirakan mencapai 18. Turun dia. Turun dong dari 19. Turun ya, turun. Padahal kalau dia ambil sebagai partai pemenang, partai perkuasa, tidak mungkin dia menurun. Tidak mungkin menurun. Nah, di situ kelihatan bahwa sesungguhnya Megawati Soekarno Putri tidak terlampau risau dengan kekalahan Ganjar karena partainya tetap jadi partai pemenang. Itu obat. Dikasih pil. Dikasih obat pemenang. Oke ya. Sekarang menarik di sini. Golkar 2014 14,7, di 2019 12,3. Sekarang naiknya luar biasa, Husnul. 15. Sekarang pertanyaan, emang apa prestasi Golkar? Nggak. Sampai bisa begitu gitu loh. Dahsyat kenaikannya 22% perubahannya. Oke, sekarang Gerindra menarik nih, Husnul. Untuk menunjuk bahwa ini data KPU atau data QC juga? Bukan, ini kan dilihat bagaimana kecenderungan yang muncul dari berbagai survei riset kayak gitu. Terus dilihat punya kesetaraan dalam rangka membenarkan pasal 6 ayat 2 bahwa partai politik adalah pemegang saham pemerintahan. Iya, oke. Sudah. Gerindra 11,8 pada 2014, Pileg 12,7 dari 2019. 2024 tahu berapa sudah? 14%. Naik dia 10%. Nah, Demokrat 10,9 di 2014, di 2019 7,7 turun lagi sekarang dia 7,4. Oh, dihabisin. Iya. Dia turun lagi. Nah, yang menarik PKB, Husnul. PKB naik dia. Oh, naik. PKS juga naik kayaknya. 9,1, 9,7 ke 11. Oke. PAN menarik di sini. Naik. Bagaimana mungkin PAN 7,6 ke 6,8 jadi 7? Kan aneh. Walaupun naiknya 0,2%, apa prestasi PAN? Udah gitu udah dipecah lagi. Udah dipecah dengan partai umat. Udah gitu juga kemudian jelek lagi isunya. Iya. Ya kan? Bagaimana bisa naik kayak gitu? Oh, menarik di sini. Luar biasa nih. Lalu PKS. Oh, PKS naik betul, Husnul naik. Husnul bener duka nih. Punya kepekaan politik yang bagus sebagai dasar ilmu politik. Iya iyalah, di mana-mana dia. Saya kan ngikutin juga ini. PKS 6,8, 8,2 dan 9% di 2024 itu naik dia. Kelura ada nggak? Nggak ada. Dia cuma jadi 8 partai. PSI nggak dilulusin, nggak masuk. Jadi yang Jokowi dong bilang PSI nggak masuk, PSI nggak masuk. Oh, dia mau ini, dia mau ambil yang wakil presiden. Sebenarnya partai adiknya. Bukan. Dia mau membenarkan kasusnya. Sudahlah, Anda nggak perlu marah dengan kekalahan Ganjar. Yang penting PSI nggak masuk parlemen. Jadi tinggal mana pilihan yang dimasukkan kotak. Ya udahlah, gitu lah, nggak usah marah gitu. PSI nggak masuk. Tapi saya terusin dulu sebelum PSI. Nasdem 6,7, 9,1, 9,4. Nasdem naik. Lalu P3 6,5, 4,5, ambruk dia. Gak lolos. 3,5. Are you sure? Kasihan P3 berantakan di sini. PSI di sini juga menarik, Husnul. PSI jatuh nih, Husnul.
Jatuhnya luar biasa, Snul. Kasihan memang akhirnya. Tapi mau bilang apa? 0,5 ya, Mat. Jadi PSI ini jatuhnya ya dari 0%, 1,9 tetap di bawah. Naik memang suaranya, tapi tetap tidak lolos parliamentary threshold. Dan tetap nggak bisa, cuma 3%. Gitu. Nah itu apa poinnya? Ini bukti. Sudahlah, Megawati nggak perlu marah dengan. Yang penting partainya tetap menjadi partai pemenang. Iya, nanti masih bisa jadi ketua DPR. Nah, arah Husnul berarti akan terjadi negosiasi pada ini nih, pada 3 nih. Power sharing. Iya, power sharing nih. Golkar, ya, berikutnya PDIP, berikutnya lalu Gerindra, lalu berikutnya Demokrat. PKB dulu dong. Enggak dong. Mereka ya 4 besar, ya. Baru PKB 11. Nah, kena di situ dapat. Jadi PKB ketemu di situ. Ini ada 5 besar. 5 besarnya tadi tuh yang saya bilang. Ada PDIP, ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, dan ada PKB. 5 besar. Kalau begini caranya, maka nanti ketua DPR-nya tetap PDIP. Nah, diganti dong. Golkar. MPR-nya balik ke PDIP dong. Kan sekarang sudah PDIP. Ketua DPR-nya. Ya. MPR-nya yang Golkar. MPR-nya Golkar. Maka dibalik. Nanti MPR-nya yang PDIP, DPR-nya Golkar. Baru kemarin yang lain ikut. Jadi tapi bagi rakyat, Bang. Kalau tadi kita lihat tadi ya, sebelum pemilu ada urusan dengan bagaimana aparatus negara yang tadi saya bilang, bagaimana kebijakan, bagaimana DPT bermasalah. Tapi kalau saya lihat tadi Pilpres ya, yang tadi ya 40 jutaan katanya sudah 44,5%. Jadi voters turnout itu berapa orang yang hadir? Jangan sampai cuma 100 juta. Jadi kalau 100 juta DPT yang 204 berarti yang ngikutin juta, nggak ada 50%. Betul itu. Iya. Atau yang terjadi kecurangan. Orang-orang kan biasanya DPT itu kan digelembungkan atau dijiutkan. Jadi kalau dia boleh masuk atau tidak boleh masuk, itu juga bagian dari manipulasi. Nah, yang berikutnya ada juga di dalam pelaksanaan kemarin kan banyak beredar ya, namanya crowdsourcing gitu ya. Jadi bagaimana rakyat itu ngasih data macam-macam. Kayak sebetulnya kan ada yang real count yang seperti kawal pemilu, katanya itu Cak Nun ya, dengan siapa whatever lah. Di awal-awal menarik untuk dilihat kayak gitu kan, dengan ini, tapi 15% udah mentok, nggak bisa lagi karena dia yang datanya dari mana, itu tadi crowdsourcing istilahnya ya. Jadi sumbernya dari crowd kayak gitu, bukan yang dibuat. Kemudian dari masing-masing. Kemudian yang KPU yang H-1 juga sudah down. Kemudian yang katanya banyak sekali hacker dan sebagainya. Itu biasa saja kalau untuk urusan hacker kan. Hacker Indonesia emang ini hacker. Kemudian pada saat hari H surat suara yang tadi itu sudah banyak yang dicoblos. Mau mencoblos tidak bisa, DPT juga. Kemudian hasil yang QC yang kemudian dia melakukan ini. Begitu banyaknya rentetan itu ya, dari mulai presiden boleh cawe-cawe dan sebagainya, kemudian pengawasnya sendiri nggak jelas secara teknis dan sebagainya. Mungkin nggak diulang pemilu. Kalau saya bilang nggak penting. Bukan soal penting atau tidak penting. Kalau saya bilang tidak mungkin 1 putaran. Ya. Untuk sekedar ini pakai, tentu ada 2. Jadi bukan nggak diulang, tapi sekarang menjaga, silahkan masyarakat menjaga suara C1 di masing-masing TPS. Coba menjadi pemimpin yang arif bijaksana. Permintaan. Kalau menjadi pemimpin yang arif bijaksana, maka jangan bikin 1 putaran. Masuklah putaran kedua. 1 putaran. Itu yang saya bilang beres. Jadi kita bikin 2 putaran. Tapi putaran kedua dilakukan betul-betul dengan jurdil.
Bukan soal damai. Kan kita sudah ngomong waktu itu iya. bahwa prinsip pemilu bukan damai. Karena kalau damai, mari kita dengan damai kita curangi. Iya. Mari kita dengan damai kita bayar-bayar politik. Mari kita damai kita pindah-pindahkan suaranya. Kayak itu loh Bang. Kalau abang naik mobil terus ketemu Pak Pol, damai aja Pak Polisi. Melanggar lalu lintas, damai aja. Jadi bukan damai, itu salah itu prinsip itu. Prinsipnya adalah free and fair, bebas dan jujur. Kalau di Indonesia, luber jurdil, konstitusi itu. Iya betul. Tapi kita mintanya jurdil. Soal langsung umum bebas itu urusan lah. Itu bisa diatur berikutnya. Tapi jurdil dulu deh. Dan jurdil tidak dimulai dari mana-mana. Dimulai dari kolbu. Dimulai dari iman dan takwa kita. Dimulai dari diri sendiri. Kalau pemimpinnya suka menipu, kalau pemimpinnya suka dengan kebohongan, kalau pemimpinnya suka melakukan penyesatan atas kebijakan, nggak akan ada kejujuran. Apalagi basisnya liberalisme. Kalau basisnya liberalisme, pasti yang terjadi paling tidak 3 yang saya bilang. Ini kajiannya kajian luar nih. Liberalism is mental disorder. Ngeri nggak? Dan kita banyak mental disorder ini. Mental disorder itu satu tuh. Jadi yang harusnya belum bisa jadi, wah ini mental disordernya kepingin jadi. Jadi ada lagi yang kedua, liberalism is not committed, gitu ya. It's not committed to the peaceful and harmony. Gak ada liberalisme itu kemudian menjadi damai dan harmoni. Karena liberalisme market centered paradigma pasar itu greedy, kemudian kekuatan yang kuat itu rakus mengambil semuanya di dalam kondisi serakah. Greedy tadi serakah. Nah itu tadi karena liberalism is mental greedy, mental serakah. Dan sebetulnya kita kan selalu ngomong, oh iya udah Amerika, enggak, itu bukan ini. Kita dalam IC sudah banyak kita bahas. Itu gagal. Jadi pemilu kayak gini, ini juga populisme sebetulnya gagal. Anda bisa bayangkan, ya kita dikasih hak untuk memilih. Tapi apakah kemudian kita bisa membedakan antara yang pantas untuk dipilih? Nah, ketika pantas untuk dipilih kan berarti ada indikator. Ada dong. Indikator pertamanya soal moral dan etika tuh. Pantasan kok. Kompetensi. Kompetensi. Anda paham kan? Kemudian track recordnya seperti punya nggak yang namanya rekam-rekam jejak seperti apa? Jadi bukan instan. Nggak mungkin. Saya mau masuk partai ini 2 hari saya bisa jadi ketua umum lagi. Saya mau masuk ikutan Pak Presiden karena Mahkamah Konstitusi diizinkan. Karena bapakku kayak gitu kan. Itu namanya KKN. Lepas apakah itu KKN atau bukan KKN, Mbok ya ada cermin. Ada cermin karena kita sudah tahu problematiknya moral. Atau kita turunin deh problematiknya etika. Pelanggaran etika berat. Dan itu sudah diputuskan beberapa lama. Kalau dia melanggar etika, MK. Itu DKPP. Kayak gitu coba. Artinya kalau sampai 1 dianggap sebagai pemenang 1 putaran, ya. 2 dianggap sebagai pemenang 1 putaran. Basisnya adalah pelanggaran etika. Ya, jadi kok seperti kayak apa ya? Kayak nggak sabar. Apa ya? Ya memang melanggar etika, nggak pantas saja. Nah, ya, jadi KPU harus menjaga. Anda sudah dikasih 76 triliun untuk menyelenggarakan 3 kali dengan pilkada provinsi, pilkada kabupaten kota. Itu uang rakyat, bukan uangnya presiden, bukan uangnya DPR. Itu uang rakyat. Untuk apa? Menjaga suara rakyat. Jadi dulu yang saya sampaikan kayak gitu ya. Saya takut juga Bang dulu gimana nanti hisab saya di akhirat ya kalau dulu 155 jutaan pemilihnya kayak gitu. Gimana saya? Jadi kita bikin ID KPU, bikin dan sebagainya, alhamdulillah kayak gitu ya. Pertama kali kita punya database dan sebagainya. Ada nggak pemilu yang diulang? Ada Bang. Tapi dulu itu bukan TSM. Jadi misalnya Al-Zaitun itu berapa TPS, puluhan TPS sih. Itu Wiranto 300 semua lainnya 0.
Kon jadi ini isu kan, langsung kita turunkan dari IT KPU, terus kita minta KPU provinsi untuk mengecek apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Jadi kayak gitu loh, kita lihat, kita awasi, Bu CM, ini, langsung kita komunikasi dengan ini, terus kemudian bikin berita acara, kita turunkan datanya dari Jakarta, kemudian diputuskan pemilu diulang. Di Batam itu ada 26 TPS karena ditengarai ada masalah ini cepat kemudian diulang. Jadi sebetulnya KPU itu nggak nungguin terus nggak mengerti apa nih. Jadi quick jadi kayak cepet gitu, sergap cepet, solutif kayak gitu kalau ada masalah. Saya bilang gini sama Husnul, ini kan KPU menjadi sandaran banyak pihak kan. Artinya bebannya berat. Kalau mesinnya bagus, bannya bagus, seluruh komponennya bagus, maka kendaraan KPU bisa lancar. Tapi bayangkan ketika pengemudinya punya beban etika, sebagus apapun kendaraan itu tidak akan pernah bisa lancar, Husnul. Jadi ada dua beban, Husnul. Beban pertama, KPU sebagai sebuah lembaga, KPU sebagai sebuah kendaraan, dia tidak akan mendeliver political trust. Karena itu jadi beban, jadi kayak berada di itu political baggage istilahnya ya. Iya. Political baggage boleh, kalau saya bilang burden politik. Burden politik, gitu. Political burden. Iya, gitu ya. Jadi beban politik itu dia bukan cuma sekedar pada kendaraannya, tapi juga pada pengemudinya dan pada penumpangnya. Jadi problematiknya ya kendaraan kita nggak tahu kan. Saya selalu mengatakan bahwa manipulasi, teori-teori ilmu politik manipulatif election, why election fail dan sebagainya itu mulainya juga rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah, ketika dimulai dengan rekrutmen, dari kemarin juga kita ngomongin begitu. Nah, ketika kita tahu bahwa problemnya rekrutmen, maka pertanyaan pokoknya, siapa yang menjadi filternya, siapa yang merekrutnya? Jadi jangan saling merekrut orang-orang itu dong. Yang iyalah gitu loh. Siapa yang masukin mereka gitu loh. Mencari kerja soalnya. Nah, sebenarnya yang mencari kerja bukan hanya mereka, Husnul. Yang pasang-pasang baliho di situ juga cari. Iya, mencari kerja, iya. Jadi anggota DPR, DPRD, termasuk wakil presiden cari kerja. Soalnya kalau nggak punya kuasa, bisnis saya dihabis. Bisnis saya dihabis. Jadi sebagai kita biasa saja kalau namanya juga hidup. Jadi sekali lagi, Husnul, ketika kekuasaan diraih dengan basis kecurangan, ketika kekuasaan diraih dengan basis penipuan, ketika kekuasaan diraih dengan menghalalkan segala cara, maka keberkahan pada kekuasaan itu tidak akan ada. Hukum Allah akan berjalan dengan sendirinya. Dan itu dibuktikan pada Joko Widodo lewat kalimatnya The Economist. Dia datang dengan angin segar dan ditutup dengan bau busuk. Dan itu ditutup sebenarnya oleh Ihsanuddin Nursi sejak awal bahwa Anda akan menutup kekuasaan ini dengan terhina. Dan jadi bukti. KPU 2004 pernah ditulis di halaman halaman story. The Shining Democracy Indonesia. Shining Demokrasi Indonesia. Nah itu terus bagus lagi juga election bla bla bla, the most populous elections, the biggest election on earth, the most complicated election in the world dan sebagainya kayak gitu. Belum pernah kan ditulis bagus kayak gitu. The Economist juga 2004. Nah, tapi ada tetapinya, Husnul. Ketika Anda disebut sebagai the most election complex in the world gitu ya, ada tandingannya di situ untuk menyatakan sebagai the most election complex in the world. Itu tandingannya adalah kalimatnya Jimmy Carter. Islam and democracy is compatible. Di Jakarta, di kantor KPU itu. Kemudian pindah ke Washington, demokrasi won. In majority Muslim country, demokrasi has won. Kemarin juga ada yang bertanya ke saya, Bu, jadi demokrasi itu gimana? Yang demokrasi apa dulu kan? Nah itu makanya saya bilang, tergantung referensi siapa yang dipakai. Islamic democratic governance. Gitu. Iya kan? Oh, iya. Ada, nggak apa-apa kita bahas secara
Jadi paling tidak kalau pakai pendekatan akademik, demokrasi dalam pendekatan nilai, demokrasi dalam pendekatan kebijakan, demokrasi dalam pendekatan strategi, demokrasi dalam pendekatan fungsi, demokrasi dalam pendekatan instrumentasi. Nah, 5 ini harus konsisten. Nilai, Ketika value, maknanya itu bisa morality, dan morality yang paling tinggi ya religion. Iya, dan itu ruhnya. Ayo, saya kalau ngasih fintech kepada DPRD di provinsi kabupaten kota itu pertanyaan pertama saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, siapakah di antara bapak ibu anggota dewan yang terhormat dalam pemilu kemarin menang dengan jujur? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Nggak ada. Nggak berani atau nggak ada? Ayo siapa yang mindahin suara? Siapa yang ini? Siapa yang bayar KPU? Siapa yang bayar kebijakan dasar demokrasi itu apa? Kebijakan dasar demokrasi itu bisa diambil dari berbagai level. Jadi sebagai sebuah kebijakan adalah sebagai proses pengambilan keputusan. Nah, itu kebijakan dasar namanya. Strategi ini gimana? Strateginya harus mengumpulkan berbagai informasi agar keputusan tadi didasarkan atas informasi yang akurat. Dan aktual. Gitu. Gitu kan? Itu strateginya. Sekarang bagaimana fungsinya? Fungsinya agar terwujud keputusan yang berkualitas tinggi, memenuhi sistem nilai, kebijakan dasar dan strateginya. Instrumennya apa? Surat suara. Instrumennya apa? Cecokin suara. Gitu loh mikirnya. Itu demokrasi. Itu struktur ilmu namanya. Itu struktur ilmu itu begitu konsisten dia melihatnya gitu. Maka di situ ada pembuktiannya. Apakah pengambilan suara, pemutusan suara itu dilakukan dengan jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Gitu. Lalu kemudian di sini kebijakan dasarnya nih tadi bagaimana nih cara pengambilan keputusannya, strateginya dengan cara seperti apa, lalu kemudian fungsinya kayak gimana. Nah di sini diukur semuanya. Yang ketujuh tau nggak apa? Konsisten nggak semuanya? Konsisten. Jadi ada bukti yang menunjukkan konsistensi. Itu baru berpikir bahwa yang namanya pemilu itu dalam sebuah mata rantai yang konsisten. Kalau pakai model-model seperti sekarang, inkonsistensi yang terjadi, maka nggak bisa dipakai itu demokrasi. Nggak bisa dipakai. Dan mereka selalu mengatakan demokrasi universal. No. Demokrasi itu derived from experience dari Western value. Yes. Sehingga value-nya tadi berbeda dengan value yang kita. Virtue-nya paling tidak. Virtue-nya berbeda. Virtue-nya berbeda. Kalau kita lihat juga apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, gitu. Apakah dengan demokrasi hari ini itu lebih welfare atau sebetulnya lebih berantakan? Nggak usah jauh-jauh lah, Palestina yang Israel dianggap sebagai negara yang paling demokratis di daerah. Ternyata genosida. Di negeri apa namanya Timur Tengah, apa yang terjadi? Genosida. Nah, yang kayak gitu-gitu, kemudian rusaknya apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Tunis. Paling tidak pada 9 negara Jazirah Arab dengan korban Arab Spring itu. Arab Spring maksud saya mau ngomong itu. Arab Spring apa yang terjadi? Iya gitu. Ya. Tapi mereka senang kan kalau ini bergejolak terus, kontestasi value Islam versus liberal tidak bisa dibuktikan. Makanya saya bilang begini, Islamofobianya. Itu tidak bisa dibuktikan kan? Itu tesanya menarik di situ kan? Keluar tes saya Husnul. Tes saya apa? Di setiap negara yang menerapkan prinsip demokrasi liberal sebagaimana disebarluaskan dan dikibarkan oleh panji-panji Amerika, itu ya, tidak pernah meninggalkan jejak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini tesannya. Maka kita buktikan satu persatu. Kita buktikan satu. Mereka selalu mengatakan bahwa demokrasi ini bla 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 bla. Enggak. Iya. Tidak kan? Nggak ada, dia dulu kolonialis kok. Gimana sih? Double standard dengan human right. Iyalah. Ya, gitu kan. Loh, bagaimana mereka duduki tanah Amerika dengan kayak apa kok bicara demokrasi sih? Bagaimana yang namanya Australia diduduki kayak gitu kok demokrasi? Aborigin gimana? Gimana juga yang namanya New Zealand gimana sih ceritanya? Sudahlah. Nah, sekarang kita balik ke tesis kita tentang pemilu curang. Iya. Bagaimana dengan quick count dan real count? Nah, balik ke kesimpulan lagi. Kesimpulan kita secara menyeluruh, jadi sepanjang orang mendasarkan diri atas keputusan-keputusan yang tidak sahih, tidak valid,
gitu ya. Sahih. Apa kita pakai kata sahih. Sahih Bukhari Muslim biasanya kita kalau ngomongin hadis. Tidak sahih, tidak valid, maka dia akan memiliki kekuasaan yang rapuh. Memang nanti post electionnya dia akan tutup dengan kerapuhan dan tidak mustahil menjadi kehinaan. Mungkin bicara kita di situ. Saya pikir itu. Ya. Mudah-mudahan sih ini ini menjadi penyadaran juga bagi semuanya sebetulnya. Betul. Penyelenggara masih bertanggung jawab karena belum deliver apa-apa. Sebelum kita tutup, kita harus menyatakan berdua apa? Bahwa yang malam ini kita nyatakan untuk kebaikan semua pihak. Untuk kebaikan semua pihak. Untuk kebaikan bangsa ini dan negara Republik Indonesia. Betul. Untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul. Untuk kita tugas kita itu bagaimana kita menjadi melaksanakan tugas-tugas konstitusi di dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan namanya juga dosen. Jadi kami berdua ini dosen ya bagi IC Indonesia yang suka netizen julid gitu ya. Kami ini dosen. Ya memang akhirnya yang namanya dosen yang rumpi. Tapi insya Allah rumpian kita ini bukan dalam bentuk gibah, tapi insya Allah ini adalah menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Indikatornya ada Husnul. Kalau kita disebut sekarang ngomong begini, ada 5 alat ukurnya. Alat ukur pertama kita punya referensi. Ya. Alat ukur kedua kita punya metodologi. Alat ketiga kita punya data. Alat keempat kita punya analisis. Alat kelima kita punya argumentasi. Kelima hal ini pasti konsisten. Sepanjang omongan kita tidak konsisten, omongan kita boleh dibuang. Tapi insya Allah, insya Allah kita memberikan pembelajaran. Betul. Memang nggak mudah. Kita punya YouTube yang 1 jam rata-rata kayak gitu ya. Tapi insya Allah kita bukan karena fitnah viewer, bukan karena fitnah subscriber, tapi keinginan niat ibadah kita untuk berbagi, masih diberi umur oleh Allah melakukan wa mimma rozaqnahum yunfikun. Cuma rezekinya bukan rezeki uang kita bagi, yang kita infakkan. Nggak usah takut. yang kita sedang infakkan ilmu. Yang kita sedang. Mas Haji itu selalu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Amin, insya Allah. Apa yang terjadi? Apa? Itu Mas Haji itu kaya karena kekayaannya, karena sholat qobliyah subuh itu sama dengan lebih indah dibandingkan bumi dan seisinya. Jadi apa kita nggak kaya sebetulnya? Nah, ilmu yang sedikit itulah yang kita bagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini berguna. Ya, insya Allah kalau kemudian ada salah, yang berkuasa janganlah greedy. Kembalikanlah kalau yang curang-curang itu diulang sehingga nanti bisa kemudian lebih baik dengan dua putaran kayak gitu ya. Kalau nggak sampai 50% kan 2 putaran. Ada pepatah yang ingin saya sampaikan. Apa? Jangan tutup kekuasaan itu dengan kehinaan. Jangan tutup kekuasaan itu dengan kehinaan ya. Jadi kekuasaan itu bisa dimuliakan oleh Allah dan bisa juga dihinakan oleh Allah. Betul. Mau pilih yang mana? Kayak gitu kan? Itu pilihan. Tapi kalau orang tidak beriman itu kalau aku banyak maksiat itu katanya kolbu kita itu maksiat sedikit ditutup hitam. Terus akhirnya nggak bisa membedakan antara nilai yang batil dan nilai yang Kalbu tidak pernah berhenti membisikkan kebenaran. Persoalan pokoknya adalah apakah bisikan itu mampu didengar. Ya itu tadi karena ketutup maksudnya bukan karena kolbunya ini karena ditutup dengan maksiat itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau kita salah mohon maaf. Lahir batin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kita ngomong ngalor itu? Tapi dalam itu. Besok demo